Di video ini, gue akan jabarkan 5 konten yang menurut gue telah digunakan untuk mencuci otak masyarakat Indonesia agar tetap hidup langgeng dalam kemiskinan. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, hindari atau tinggalkan 5 konten ini. Topik video ini adalah salah satu kelanjutan dari video gue yang berjudul Strategi Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Bagi yang belum tonton, silakan tonton video ini dulu, supaya Anda dapat latar belakangnya, mengapa penting untuk kita peka terhadap apa saja konten-konten informasi yang membentuk mindset kemiskinan. Di video tersebut, gue mengumpamakan pikiran manusia itu seperti sebuah komputer. Komputer atau dalam hal ini pikiran masyarakat Indonesia sudah terlalu lama beroperasi menggunakan operating system yang membuatnya hidup terbelenggu dalam kemiskinan. Inilah yang menjadi akar masalah kemiskinan di Indonesia. Cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan adalah mencopot dulu operating system lama yang beroperasi dengan mindset kemiskinan di pikiran kita. Setelah itu, baru kita bisa ganti dengan operating system baru yang beroperasi dengan mindset kekayaan dan kelimpahan. Langkah awal yang mesti kita lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kepekaan kita terhadap apa saja konten informasi, tontonan, maupun lingkungan yang bisa menghambat kita keluar dari mindset kemiskinan. Setelah kita bisa mengidentifikasinya, barulah kita bisa mulai memprogram ulang pikiran bawah sadar kita yang selama ini membentuk perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, apa saja 5 konten yang telah mencuci otak masyarakat Indonesia agar tetap hidup langgeng dalam kemiskinan? Kita mulai ya. Konten pertama adalah konten yang mencuci otak Anda untuk menukarkan waktu demi mendapat uang. Hindari konten-konten yang memprogram pikiran Anda bahwa untuk menjadi orang berhasil, caranya adalah Anda mesti mengejar uang dengan menukarkan waktu Anda. Masalahnya, waktu Anda adalah sumber daya yang terbatas. Sementara, uang adalah sumber daya yang nggak terbatas. Dengan cara Anda menukarkan waktu dan tenaga Anda untuk mengejar uang, sebenarnya Anda sedang menaruh jangkar yang mengikat penghasilan Anda menjadi terbatas pada jumlah waktu kerja Anda sendiri. Anda terjebak menjual seluruh waktu Anda bekerja, seluruh keterampilan dan keahlian Anda demi mendapatkan sedikit uang milik orang lain. Anda nggak sadar bahwa Anda sebenarnya punya kesempatan untuk bisa menikmati hidup yang berlimpah dengan pendapatan yang nggak terbatas, seperti halnya para orang kaya sejati. Bagaimana caranya? Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah mulailah mengambil pekerjaan yang membayar Anda bukan berdasarkan waktu kerja, tetapi berdasarkan jumlah produksi, penjualan, atau karya yang Anda hasilkan. Setelah Anda terlatih bekerja menerima pendapatan berdasarkan jumlah produksi yang Anda hasilkan, barulah Anda masuk ke tahap berikutnya. Di tahap kedua, Anda mulai alihkan arah tujuan Anda bekerja dari sekedar mencari nafkah menuju ke bagaimana cara Anda bisa berkontribusi membantu orang lain dalam memecahkan masalah yang mereka alami melalui pekerjaan Anda. Di tahap ini, Anda perlu tingkatkan kepekaan Anda dalam mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang dialami oleh masyarakat di sekitar Anda. Lalu, tingkatkan skill dan pengetahuan Anda untuk bisa menjadi orang yang bisa menghasilkan produk atau jasa yang bisa memecahkan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat di marketplace. Produk atau jasa yang ditawarkan ini bisa Anda ciptakan sendiri atau milik orang lain. Setelah itu, Anda masuk ke tahap ketiga. Nah, di tahap terakhir ini, Anda kembangkan pekerjaan ini menjadi sebuah bisnis yang bersistem. Bisnis yang bersistem ini bisa mengubah penghasilan Anda menjadi passive income yang akan Anda terima secara rutin dan tanpa batas. Bisnis yang bersistem itu ibarat seperti Anda membangun pipa saluran air dari sumur ke rumah-rumah masyarakat, di mana Anda secara rutin akan menerima pendapatan pasif dari masyarakat yang berlangganan air menggunakan saluran pipa yang Anda bangun. Inilah yang dimaksud mengubah pekerjaan Anda menjadi sebuah bisnis yang bersistem. Banyak miliarder di dunia
berhasil membangun kekayaannya melalui cara ini. Dan gue percaya bahwa gak ada satupun orang di dunia ini yang ditakdirkan untuk menjadi orang miskin. Tapi budaya dan lingkungan di sekitar kita telah memprogram kita untuk bekerja dengan cara yang membuat kita tetap hidup miskin, dengan mengikat penghasilan kita terbatas pada jumlah waktu kita bekerja. Kita telah dicuci otak untuk bekerja menghasilkan uang dengan cara menukarkan tenaga dan waktu kita sendiri bolak-balik jalan membawa ember air dari sumur ke rumah-rumah masyarakat. Jadi, mulai sekarang, tinggalkan konten-konten dan lingkungan yang mengedukasi Anda bekerja dengan model lama ini. Karena ini adalah model bekerja yang didesain oleh para industrialis negara barat di pertengahan abad 19 hingga abad 20. Mereka dengan sengaja mempengaruhi sistem pendidikan sekolah agar para siswa dicuci otaknya sehingga tumbuh dengan mindset karyawan, bukan entrepreneur. Anda tahu kenapa? Karena para industrialis ini butuh sebanyak mungkin pekerja yang terampil, terdidik, dan yang patuh pada otoritas untuk mengisi pabrik-pabrik dan perusahaan yang mereka miliki. Jika Anda ingin mengubah masa depan Anda, mulailah belajar bekerja menggunakan cara-cara yang digunakan oleh orang-orang kaya sejati dalam membangun penghasilannya. Oke, sekarang kita lanjut ke konten kedua. Konten kedua adalah konten yang membuat Anda terlalu menggantungkan nasib dan masa depan ekonomi Anda pada pemerintah. Jangan terlalu fanatik mempercayai konten-konten ini. Jika ada politikus atau pejabat negara yang bilang mereka akan membuat hidup Anda sejahtera dan makmur, abaikan saja. Andaipun pemerintah berhasil mewujudkan misi ini, ya kita syukuri saja. Karena itu sudah menjadi tugas mereka. Kehadiran sebuah pemerintah dalam kehidupan bernegara adalah untuk tujuan ini. Yang harus Anda kritisi adalah bagaimana cara pemerintah dan para elit politik mewujudkan hal ini. Jika pemerintah mengkondisikan suatu keadaan yang justru malah membuat Anda makin menggantungkan nasib dan masa depan ekonomi Anda pada kebijakan mereka, peringatan dari seorang presiden Amerika Serikat seperti Ronald Reagan ini mestinya membuat Anda menjadi lebih kritis dan waspada. Gue adalah orang yang aktif di dunia partai politik, jadi gue paham sekali dampak negatif dari kebergantungan yang terlalu tinggi terhadap pemerintah. Keadaan yang membuat Anda terlalu bergantung pada pemerintah hanya akan membuat Anda menjadi orang yang lemah, orang yang gak punya inisiatif dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan hidup Anda sendiri. Masa depan ekonomi Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Inilah realita pahit yang harus Anda terima. Orang yang gak punya inisiatif maupun tanggung jawab untuk mau membangun ekonominya secara mandiri akan mudah dikendalikan dan dipermainkan oleh para penguasa politik yang korup. Ironisnya, banyak orang yang justru lebih suka lari dari tanggung jawab ini dan menyerahkannya kepada pemerintah. Problemnya di dunia politik praktis itu lebih banyak orang-orang yang berperilaku jahat dan korup dibanding orang-orang yang baik dan berintegritas. Para politikus korup ini paling suka membuat propaganda untuk memprogram pikiran Anda bahwa maju atau mundurnya nasib hidup Anda itu sangat bergantung pada mereka. Jika Anda menemukan konten-konten semacam ini, jangan Anda percaya dan termakan olehnya. Karena semuanya itu bohong. Anda sedang dicuci otaknya supaya Anda merasa nggak punya kendali untuk bisa mengubah hidup maupun lingkungan Anda ke arah yang lebih baik. Dan Anda tahu nggak kemana Anda sedang digiring? Para elit politik korup ini ingin mencuci otak Anda bahwa satu-satunya cara untuk mengubah nasib hidup Anda adalah dengan berjuang mendudukan tokoh yang akan mereka sodorkan ke kursi kekuasaan. Tokoh ini dicitrakan sebagai sosok yang akan datang untuk menyelamatkan Anda dari keterpurukan. Anda mesti waspada dan jangan termakan oleh konten-konten semacam ini. Yang perlu Anda sadari adalah kita pun sebagai anggota masyarakat juga punya peranannya sendiri dalam membangun bangsa ini. Bahkan kebanyakan orang menjadi kaya raya di abad 21 itu disebabkan karena mereka secara kreatif menciptakan produk maupun jasa yang berhasil mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka memilih untuk menjadi produsen yang menciptakan perubahan ke arah yang mereka inginkan,
bukan konsumen yang hanya ikut menikmati perubahan. Jadi, tugas untuk menciptakan solusi buat mengatasi berbagai macam masalah sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat itu nggak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Kita pun juga punya peran dan tanggung jawab itu. Dan jika kita berhasil mengemban tanggung jawab ini, itu artinya kita sudah berhasil keluar dari belenggu mindset kemiskinan. Ini konten yang kedua ya. Sekarang kita masuk ke konten ketiga, yakni konten yang mencuci otak Anda bahwa orang kaya adalah orang yang jahat dan serakah. Waspadailah konten-konten yang bisa membuat Anda merasa iri dan benci kepada orang kaya, apalagi kepada pengusaha yang kaya raya. Waspadai juga konten maupun narasi di tontonan film yang bisa membuat Anda percaya bahwa orang kaya itu serakah. Karena faktanya, orang dari golongan ekonomi yang kaya sampai yang miskin pun ada yang serakah dan ada yang tidak. Jadi sifat serakah nggak bisa dilabel hanya milik golongan orang kaya saja. Kalau Anda perhatikan film-film yang kita nonton selama 50-an tahun terakhir ini, banyak sekali yang mencitrakan seorang pengusaha kaya sebagai sosok penjahat yang serakah dan ambisius. Tokoh yang menjadi penjahat utama di banyak film yang Anda tonton belakangan ini pasti berlatar belakang seorang pengusaha kaya raya. Coba Anda ingat-ingat lagi. Tokoh yang selalu menjadi musuh bebuyutan di film-film superhero seperti di Spider-Man, Superman, Ant-Man, Captain America, Daredevil, X-Men, dan banyak lagi pasti berlatar belakang pengusaha. Dan di banyak film, banyak sekali yang narasinya dibuat seolah-olah bisnis yang dibangun oleh pengusaha kaya raya adalah hasil dari sebuah aksi kejahatan. Jadi wajar saja kalau anak-anak kita dari sejak kecil nggak punya mimpi untuk menjadi sosok yang mereka benci, yakni menjadi seorang pengusaha kaya. Padahal profesi inilah yang justru sebenarnya bisa membuat mereka menjadi seorang pahlawan dengan menciptakan lapangan kerja dan membantu banyak orang lewat kekayaan yang mereka miliki tanpa perlu mengemis minta bantuan dana dari orang lain, apalagi ke pemerintah. Jadi, dari sejak kecil, anak-anak kita sudah diprogram pikiran bawah sadarnya untuk memandang sosok pengusaha kaya sebagai orang yang jahat dan serakah. Padahal faktanya, jauh lebih banyak pengusaha kaya yang baik, yang menginspirasi dan punya dampak yang luar biasa dalam membangun kehidupan masyarakat dibanding yang jahat. Sekarang kita lanjut ke konten berikutnya. Konten keempat adalah konten maupun lingkungan yang membuat Anda merasa malu dan bersalah jika mau hidup kaya. Hindari konten maupun lingkungan semacam ini. Ada juga konten-konten yang mengartikan kalau Anda ingin membangun kekayaan melebihi dari apa yang Anda butuhkan, itu pasti karena Anda dikendalikan oleh rasa serakah. Dan konten semacam ini bisa membuat Anda terbebani oleh rasa bersalah jika ingin menjadi orang kaya. Padahal, ada orang yang berambisi ingin membangun kekayaan karena punya tujuan yang positif. Misalnya, untuk membangun sekolah yang murah bagi orang miskin, membuka banyak lapangan kerja, dan mewujudkan mimpi-mimpi sosialnya melalui kekayaan yang ia miliki. Bahkan menurut gue, inilah yang semestinya dijadikan target hidup kita semua, bukan uangnya yang menjadi tujuan. Uang itu hanyalah alat, dan jumlahnya pun tidak terbatas. Sementara, kekayaan itu hanyalah sebuah mindset yang kita butuhkan agar hidup kita bisa menjadi saluran berkat buat membantu banyak orang. Kalau Anda sudah merasa puas menghasilkan uang dengan tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda sendiri, bagi gue ya, itu adalah sebuah tindakan yang egois. Namun ironisnya, jika kita membahas topik tentang uang dan kekayaan di keluarga atau di lingkungan kita, kadang muncul reaksi yang menganggap ini adalah topik yang tabu dan terlalu duniawi. Inilah juga yang terjadi dalam budaya kita. Kita sebenarnya sedang dikelabui oleh perasaan palsu yang sengaja ditanamkan kepada kita agar kita merasa benar secara moral untuk tetap menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Anda tahu nggak apa tujuannya? Supaya kita dijauhi oleh rasa penasaran
untuk mencari tahu bagaimana cara menjadi orang kaya dengan benar. Jadi, ini adalah konten yang keempat ya. Sekarang, kita lanjut ke konten maupun lingkungan yang terakhir yang Anda harus hindari. Konten kelima adalah konten yang mencuci otak Anda untuk memandang aktivitas religius itu lebih suci dan lebih tinggi dibanding aktivitas duniawi yang dianggap tidak punya nilai sakral. Mungkin ini adalah konten yang paling berpengaruh dalam membuat masyarakat Indonesia makin miskin mindset-nya sejak era reformasi tahun 98. Bagaimana caranya? Menurut Brian Wolf dan Richard Middleton dalam bukunya The Transforming Vision, cara pandang atau worldview dualisme membagi kehidupan di dunia ini ke dalam dua kategori. Ada kehidupan rohani yang dianggap suci, lalu ada kehidupan duniawi yang dinilai kurang suci. Jadi, aktivitas, atribut, dan nilai-nilai yang terkait dengan keagamaan dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang suci atau sakral. Contohnya, seperti berdoa, ikut kegiatan rohani, melaksanakan ritual ibadah, belajar agama, dan memakai atribut yang bernuansa religi. Inilah bagian hidup yang dinilai paling suci dan harus Anda kejar karena dianggap lebih menyenangkan Tuhan. Sementara urusan sehari-hari dan kegiatan di ruang publik yang bersifat produktif, contohnya seperti menjunjung etika dalam berbisnis, bekerja jujur di kantor, melawan ketidakadilan, taat pada rambu lalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, dianggap sebagai aktivitas duniawi yang nggak punya makna yang sakral. Bahkan, perbuatan korupsi pun masih bisa dibenarkan loh, selama ada dalil agamanya. Kok bisa begitu? Karena cara pandang dualisme membedakan antara moralitas dalam kehidupan privat seperti agama dengan moralitas dalam kehidupan publik. Lalu, apa dampaknya? Jika Anda terus menonton konten-konten ini atau bergaul dalam lingkungan yang punya cara pandang dualisme, maka Anda akan jatuh terpuruk menjadi orang miskin yang nggak produktif, hidup dengan kemunafikan, dan menjadi orang yang intoleran terhadap gagasan baru yang ingin ada kemajuan ekonomi bagi orang-orang di sekitar Anda. Anda akan menjadi orang yang sangat egois yang lebih mengutamakan citra religius Anda di hadapan orang lain dibanding mencari cara bagaimana bisa membahagiakan hidup banyak orang di sekitar Anda. Jadi, teman-teman, inilah 5 konten yang menurut gue telah digunakan untuk memprogram masyarakat Indonesia agar terus terjebak dalam kemiskinan. Tingkatkan kesadaran dan kewaspadaan Anda terhadap konten maupun lingkungan macam ini. Sambil itu dilakukan, mulailah cari konten-konten maupun lingkungan yang bisa memprogram ulang pikiran Anda menjadi orang yang percaya diri untuk mampu keluar dari kemiskinan secara mandiri. Kita butuh mindset baru yang bisa memacu kita bangkit dari keterpurukan ekonomi yang kita alami dan menjadi orang yang merdeka. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Semoga video gue ini bermanfaat ya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.